Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuda Eka Gangga dari Universitas Diponegoro, Fakultas Sekolah Vokasi Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi 2023 dengan NIM akhir 001. Di sini kita akan melanjutkan mengenai modul 7 Praktikum Mekatronika dan Robotika yang berjudul Rosiolo untuk Robotika. Jadi di sini kita akan membahas mengenai YOLO, deteksi objek real time atau Your Only Look Once. Sini saya akan jelaskan terlebih dahulu mengenai teori di balik YOLO itu sendiri. Jadi otak sistem yaitu ada neural network dan CNN, dan dimana di sini merupakan model matematika dari satu neuron seperti ini. Nah, ini dia akan menghasilkan fungsi aktivasi yaitu A sama dengan max 0,z, yang mana sangat cepat sehingga dapat mengubah nilai negatif menjadi 0. Lalu ada CNN atau Convolutional Neural Network Kernel Operation. Sini memiliki fitur yaitu mengekstraksi fitur tanpa hilang informasi spasial. Nah, misalnya contohnya seperti ini original image-nya. Ini kernel, dia hanya mengambil beberapa blok saja, kotak di sini dari blok yang besar. Lalu untuk prinsip YOLO sendiri, untuk praktikum kali ini kita gunakan YOLO versi 8. YOLO sendiri merupakan singkatan dari Your Only Look Once. Ini merupakan algoritma sistem cerdas yang mana memudahkan pengguna untuk mendeteksi objek di dalam suatu objek yang lain secara real time. Jadi algoritma YOLO ini dapat mengatur fokus dari kamera untuk mengarahkan atau mendeteksi objek-objek tertentu yang sesuai dengan dataset. Nah, struktur dibaliknya itu ada backbone. Ini langkah pertama, ekstraksi fitur utama terlebih dahulu. Lalu next, menggabungkan fitur multiskala. Lalu head, prediksi kelas, dan bounding box. Jadi head ini klasifikasinya ya, ada beberapa kelas dari benda yang kita ingin deteksi. Lalu kita gunakan bounding box sebagai alat untuk mengambil dataset. Nah, YOLO ini satu kali kompetisi, FPS-nya tinggi dan angkornya free. Berbeda dengan detektor lama yang dia itu cenderung lambat, membutuhkan komputasi yang berulang untuk mencari region objek. Jadi format dari YOLO seperti ini ya, ada kelas ID-nya, kemudian X center, Y center, width-nya berapa, height-nya berapa. Dengan syarat itu seluruh nilai koordinat harus dinormalisasi, rentang 0.0 hingga 1.0. Nah, ini rumus normalisasi piksel ke skala YOLO-nya. Di sini juga ada beberapa metrik evaluasi. Yang pertama ada precision, ini mengatur seberapa akurat model yang kita gunakan. Kemudian recall, berapa banyak objek asli yang ditemukan. Kemudian map atau mean average precision, rata-rata area di bawah kurva precision recall, atau target utama evaluasi. Nah, di sini langkah-langkah transfer learning YOLO. Yang pertama yaitu pre-trained, sebelum di-train, ditambah data custom dataset. Dia setelah di-train, dia itu akan menjadi model custom yang bernama filebase.pd, yang mana filebase.pd ini nantinya akan kita panggil untuk kita bisa deteksi. Ini contoh aplikasi nyata banyak sekali sudah digunakan di robotika. Yang pertama ada mobil robot untuk navigasi, kemudian robot lengan manipulator,
kemudian otomasi industri untuk inspeksi. Baik, jadi selanjutnya kita akan jelaskan mengenai praktikumnya. Untuk praktikum sendiri, di sini saya akan menggunakan Windows untuk melakukan praktikum ini. Jadi untuk praktikumnya, langkah pertama kita perlu menganotasi dataset yang akan kita gunakan untuk training model YOLO ini, di mana kita bisa menggunakan aplikasi atau website yang bernama RoboFlow. Di sini tinggal kalian cukup login, tulis saja RoboFlow di Google Chrome, ketikkan RoboFlow, kemudian login. Nanti tampilan awalnya akan seperti ini. Nah, di sini kita akan masuk ke project, dikarenakan sebelumnya saya telah membuat dataset yang telah dianotasi. Di sini kita buka project. Nah, di sini jika belum ada project yang dianotasi, kalian bisa melakukan new project di sini. Nah, di sini kita tinggal tulis saja, misalnya deteksi YOLO. Lalu ini kalian buat publik, modelnya ini saja, toolnya tradisional. Lalu ini yang perlu diperhatikan karena sesuai dengan fungsi model yang akan kita gunakan. Dan di sini karena kita akan mendeteksi benda, kita gunakan object detection. Lalu ada juga classification, segmentation, dan sebagainya. Di sini ada fungsinya masing-masing, tinggal disesuaikan dengan kebutuhan. Lalu kita gunakan object detection dan kita create saja public project-nya. Ini dia akan membuat workspace untuk pekerjaan kita. Nah, di sini otomatis tampilannya akan seperti ini. Lalu untuk mendeteksi gambar, kita bisa men-drag and drop file, baik itu foto maupun video, yang nantinya akan kita gunakan sebagai training untuk dataset kita. Sebagai yang telah saya buat sendiri, saya menggunakan video, di mana itu mendeteksi 3 objek, yaitu yang pertama ada ini lampu LED, kemudian ada lem kertas, lalu ada topeng di sini. Nah, mungkin saya contohkan di sini. Kita bisa select folder, lalu kita pilih saja video yang akan kita deteksi. Nah, sini misal WhatsApp video ini. Nah, setelah diupload nanti otomatis dari hasil video dia akan dipecah menjadi beberapa frame gambar. Nah, di sini misalkan saya mencontohkan topeng di sini. Nah, di sini videonya kan seperti ini. Itu kalian bisa langsung saja di sini kita atur. Nah, ini hasilnya akan seperti ini. Ini apabila satu framenya itu dari 1 detik. Kalian bisa kecilkan untuk membuat lebih banyak gambar di sini framenya, namun nanti hasilnya akan tidak jauh beda. Jadi lebih baik yang sedang saja, sekitar 0,8 seperti ini. Kita tinggal di enter saja, lalu kita menunggu proses framingnya hingga selesai.
Nah, di sini bisa kita lihat gambarnya sudah terupload, yang mana awalnya video menjadi frame-frame gambar, ada 62 gambar totalnya di sini, dan yang di annotate masih 0 karena belum ada yang kita labeling. Not annotate-nya 62 sesuai dengan jumlah gambar yang kita upload. Nah, sini sebelum kita masuk ke anotasi, kita save dan continue. Jadi dia akan mengupload gambar menuju ke tab annotate agar bisa kita lakukan labeling. Di sini menunggu untuk beberapa waktu terlebih dahulu. Nah, di sini setelah kita save and continue, kita bisa memilih metode bagaimana cara kita melakukan labeling. Ada yang melalui auto di sini, otomatis. Kita bisa melakukan sesuai tutorialnya. Namun pada sebelumnya saya lakukan secara manual, dikarenakan agar modelnya lebih sesuai dengan yang kita harapkan. Kita lakukan manual. Di sini saya pilih label myself kemarin. Di sini kita lakukan labeling secara manual. Nah, ini bisa dilihat kita sudah masuk ke tab annotate, yang mana 62 gambar belum di annotate. Nah, kita langsung saja start annotate untuk memulai proses labeling. Nah, di sini bisa kita lihat dan kita cermati untuk tata cara melakukan labeling sebagaimana yang dipaparkan pada PPT di awal tadi. Kita perlu menggunakan bounding box di sini, atau tool yang memblok beberapa seksi gambar saja. Karena jika kita menggunakan tool yang lain, misalnya polygon, ini hanya mendeteksi sisi pinggir dari gambar saja. Nah, perlu diperhatikan ini kita gunakannya yang bounding box. Untuk tata caranya, kita cukup seret di sini sesuai dengan frame gambar yang kita ingin ambil. Sebagaimana ingin melakukan screenshot pada laptop, kita seret kemudian tarik ke bawah kanan. Nah, di sini. Lalu setelah kita lepas, ini otomatis akan menuju ke annotation editor. Nah, di sini kita bisa klasifikasikan kelasnya. Di sini karena gambarnya merupakan topeng, kita kasih nama kelas 1 ini merupakan topeng. Mohon maaf, salah. Ini topeng. Nah, kemudian kita save atau bisa klik enter. Nah, di sini maka proses labeling sudah selesai untuk satu gambar ini. Nah, di sini bisa kita lihat jika diklik. Nah, ini akan menampilkan nama topeng dengan warna ungu. Nah, begitupun dengan gambar selanjutnya, kita bisa next ke gambar yang kedua. Nah, di sini sama, kita gunakan bounding box. Kita seret seperti ini. Nah, karena ini otomatis menyesuaikan sebelumnya, kita kasih nama topeng juga. Nah, hal seperti ini kita lakukan sampai gambarnya selesai. Dikarenakan kemarin saya menggunakan 3 objek, maka untuk kelasnya kita mengklasifikasikan menjadi 3. Di sini misalnya gambar lem kertas. Lalu ini kita tinggal tulis saja lem kertas sebagai kelas yang nomor 2. Dan seterusnya. Baik, mungkin saya skip untuk yang anotasi ini. Kita lanjutkan ke seksi selanjutnya. Kita
kita bisa klik ini, add image to dataset. Nah, untuk sebelumnya yang project yang sudah saya buat di sini bisa dilihat ada 374 gambar pada dataset di sini yang sudah saya labeling satu persatu. Mana ini terdiri dari beberapa objek, ada 3 objek. Yang pertama ini ada LED, kemudian lem kertas, kemudian yang satu lagi yang terpisah itu ada topeng. Baik, sebentar. Nah, sini topeng seperti ini. Lalu setelah kita masukkan upload ke dataset, kita selanjutnya yaitu ke tab version, lalu create new version. Nah, di sini maka kita bisa namai ini misal deteksi benda YouTube. Nah, di sini bisa dilihat image yang ada itu 374 dengan kelasnya ada 3, unannotednya 380. Nah, di sini kita bagi menjadi train, test, dan split. Ada training data itu 277, validation set 81, testing set 16. Nah, untuk ini kalian bisa setting melalui penguploadan dataset sepertinya. Sebentar. Ini kalian bisa atur ya di sini. Nah, di dataset ini kalian bisa atur train model, lalu kita sesuaikan sebagaimana yang di version tadi. Misal di training setnya ini sekitar 70%, validation setnya 20%, testing setnya 10%. Lalu juga ada pre-processing di sini. Kita bisa atur-atur dan tambahkan pre-processing step seperti misal mau gambarnya di crop atau gambarnya di abu-abu, itu bisa. Lalu juga ada augmentation. Augmentation ini untuk mengatur gambarnya. Misalnya kita tambahkan flip atau rotasi atau atur kecerahan, atur blur dan sebagainya. Lalu setelah itu kita langsung saja ke create. Nah, dia ini kita bisa milih ingin digandakan menjadi beberapa kali, mungkin agar tidak terlalu banyak 2 kali, lalu kita klik create. Nah, hasilnya dia akan menjadi seperti ini. Nah, setelah kita create, kita akan mendapatkan total 651 gambar dengan datanya yaitu 85% train set, 12% valid set, test set 2% dengan gambar yaitu 554, 81 dan 16. Nah, lalu kita di sini ada fitur download dataset. Kita bisa pilih modelnya itu YOLO, versinya versi 8. Lalu untuk memunculkan program yang kita gunakan untuk training dataset dan bisa menunjukkan dataset di workspace RoboFlow kita show download code, pilihnya. Di sini kita continue contoh. Nah, di sini dia akan menghasilkan program untuk mengakses workspace yang kita miliki. Ini kita tinggal copy, lalu kita pindah ke Google Colab.
Di sini kalian cukup ketikkan saja training YOLO V8 Google Colab. Nanti di paling awal itu akan muncul mode trainingnya seperti ini, yang isinya yaitu program-program dan tampilan awalnya seperti ini. Untuk melihat daftar isi kita bisa klik di sini. Nah, untuk langkah dari training data YOLO di Google Colab ini, caranya yaitu kita pertama-tama kopikan dulu workspace RoboFlow yang kita miliki pada preparing custom data, pada ini ya, sebelum custom training di sini. Nah, sini ini karena sebelumnya saya sudah ganti, ini bisa kita ganti saja. Nah, sini kan workspace-nya sama, jadi sama saja. Ini akan mencontohkan. Nah, setelah itu untuk menjalankan program semuanya kita perlu melakukan running satu persatu dari yang paling atas. Nah, yang pertama kita perlu namanya ini dulu, NVIDIA. Kita running. Ini satu persatu program harus kita running. Ini GPU yang digunakan miliknya Google Colab, jadi bisa lebih cepat. Setelah itu ada install YOLO di sini. Ini waktu eksekusinya bisa dilihat, semakin lama berarti programnya semakin rumit. Di sini ada error juga, namun nanti akan memperbaiki otomatis. Ini sudah selesai 48 detik. Selanjutnya yang ini sudah selesai. Nah, untuk yang CLI basic ini kita bisa lakukan dan bisa tidak masalah. Kita bisa langsung saja ke preparing custom dataset. Nah, ini bagaimana tutorial yang saya jelaskan tadi ya, menggunakan RoboFlow. Nah, di sini kita bisa jalankan yang menuju ke workspace kita. Nah, dia akan mendownload beberapa perlengkapan yang dibutuhkan. Nah, sini setelah di run akan tertampil yaitu ada ini ya, kelas kita dan juga beberapa versi yang kita gunakan di RoboFlow. Seperti benda yang kita deteksi ini kan ada 3, sudah tertampil di sini. Nah, untuk training datanya kita bisa ke tab custom training. Lalu di sini kita bisa atur epochnya. Nah, sini 25 misal. Di sini saya hanya mencontohkan karena sebelumnya saya sudah membuat file base.pt yang menggunakan epoch 50. Di sini saya mencontohkan saja. Ini trainingnya, artinya itu epoch itu berapa kali kita melakukan training. Jadi ini ada 25 kali kita melakukan training data. Kita running saja dan kita
tunggu sampai prosesnya selesai, kurang lebih 5-10 menit. Mungkin akan saya skip. Di sini prosesnya sudah mencapai 25, hampir selesai proses trainingnya. Banyak epoch 25 dan rebar data 640. Nah, sini hasil outputnya yang ditampilkan. Jadi 25 epoch complete in 0,075 Hz atau sekitar berapa menit tadi. Nah, ini ada file wake last pt dan base pt sebesar 6,2 MB. Di sini juga ada beberapa informasi seperti kelas. Ini ada all, ada lampu LED, lem kertas, topeng. Ini jumlahnya seperti ini. Lalu untuk mendownloadnya, karena kita memerlukan base.pt untuk kita run di program YOLO yang ada di Windows, kita tambahkan program di Google Colab, yaitu dengan program seperti ini. Ini ada from Google Colab import file download folder ini. Nah, ini kita tinggal copy, lalu kita tambahkan. Nah, sini karena saya sudah menambahkan, di sini saya contohkan saja. Misalnya ini saya hapus dulu. Nah, ini kita klik di tengah-tengah, kita kode, lalu kita pastekan program tadi dan program satunya, yaitu yang download result. Jadi kita bisa mendownload base pt dan juga result. Nah, di sini kita bisa langsung run saja, karena jika berlama-lama takutnya Google Colab-nya waktunya habis karena mungkin terlalu lama di close. Kita langsung run untuk mendownload base pt. Nah, di sini kita bisa mendapatkan base.pt dengan ukuran 5,9 MB. Lalu result juga kita download di sini. Ini bentuknya PNG ya. Ini merupakan hasil grafik trainingnya. Mungkin kita tunjukkan result. Nah, sini hasil trainingnya ya, yang dataset kita lakukan. Baik, selanjutnya kita langsung saja ke pengujian model YOLO ini. Jadi kita selanjutnya masuk ke VS Code lagi, dan kita buka folder YOLO yang kita bisa gunakan di Windows. Nah, di sini isi folder YOLO itu ada beberapa folder seperti package ini untuk algoritma sebelumnya ya, yang mendeteksi burung. Kemudian v-environment ini untuk menyimpan banyak. Ini ada include, ada library, ada scriptnya, ada share, dan gitignore, terus Python v-environment config. Nah, sini lalu ada program GUI utama atau penampil kamera utama, ini Python ini detection_cv2.py. Lalu di sini ada data yang sudah kita training, bentuknya yaitu base.pt. Nah, ini yang data yang saya training sebesar 50 epoch yang sebelum dari training yang sebelumnya. Lalu ini hanya tambahan saja. Nah, file utamanya ada dua ini, detection dan base.pt. Nah, untuk caranya kita karena ini menggunakan kamera, maka kamera yang di OBS kita matikan dulu agar tidak bentrok.
Di sini sudah mati ya. Lalu kita bisa run saja programnya. Baik, ini memang memerlukan waktu yang sedikit lama karena perlu membuka dataset lumayan besar ukurannya. Ini sudah terbuka ya filenya, ini sudah bisa kita gunakan. Namun sebelumnya saya akan jelaskan terlebih dahulu. Sini kita menggunakan library OS dan CV2. Kemudian from Ultralytic atau ini yang kita gunakan di Google Colab dan RoboFlow tadi. Kita impor YOLO. Lalu sini ada base directionnya. Ini path file yang ada sini, fixnya kita ngambil dari path.pd, kita samakan di satu folder yang sama. Nah, kemudian ini programnya cukup simpel sih, hanya 42. Ini ada perintah untuk membuka webcam ini. Nah, ini untuk mendeteksi objek, result sama dengan model.frame. Ini visualisasi hasil, annotate, frame. Resultnya 0, kemudian ada plot. Kemudian untuk menampilkan hasil, kemudian untuk keluar kita bisa tekan Q. Mungkin kita uji coba langsung karena sudah jalan programnya. Nah, sini bisa dilihat. Nah, misal kita mendeteksi lampu LED di sini. Nah, ini ya. Akurasinya sebesar 0,80-an. Jadi karena training data yang banyak di lampu LED ini bentuk yang banyak ke bagian putih-putihnya, sedangkan jika di sini dia sedikit bertabrakan dengan topeng ya, karena saya juga trainingnya menggunakan ada tangan dan wajah saya yang nampak di data training. Namun ini jika stabil bisa 0,80-an. Jika terbalik, nah ini masih terdeteksi lampu LED yang putih-putihnya. Nah, jika miring misal ini lampu LED ya, akurasinya cukup baik, namun karena gambar yang diambil mungkin sedikit blur karena saya menggunakan kamera HP saya sendiri. Nah, itu mungkin mempengaruhi kualitas dari datanya. Lalu ada ini lem kertas, ini bisa kita lihat. Nah, itu 0,80-an mendekati model aslinya yang mana sudah sesuai. Dan jika kita gini kan mencapai 0,90 sesuai dengan dataset ya. Nah, ini jika kita balik sama 0,90 mencapai 0,80-an. Jika kita miringkan, ini 0,70 ya. Ini terdeteksi topeng sedikit karena waktu saat melakukan dataset topeng saya banyak kelihatan tangannya. Mungkin untuk topeng seperti ini topengnya mirip sekali 0,90-an. Nah, kita balik misal 0,89, 0,90. Mungkin jika kita pakai di sini, kita gunakan topeng. Nah, di sini bisa kita lihat ya. Nah, akurasinya 0,80 sampai 0,89 atau 0,90. Mana menunjukkan modelnya ini sudah terdeteksi dengan baik gitu. Kita
geser ke kiri juga tidak jauh beda toleransinya. Nah, kita geser ke kanan tidak terlalu beda, mungkin kita ke atas, nah sini 0,70, kita ke bawah 0,78. Oke, kemudian ini ada LED, ada lem kertas dan topeng ya. Nah, oke, untuk keluar kita pencet Q. Baik, mungkin cukup sekian demonstrasi dan pemaparan materi mengenai YOLO yang bisa saya lakukan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Apabila ada yang perlu didiskusikan bisa melalui